Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ya. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan induksi elektromagnetik. Nah, kemarin kita sudah menentukan atau sudah belajar terkait dengan terbentuknya atau dihasilkannya medan magnet dari kawat berarus maupun partikel yang bergerak. Kemudian apabila ada partikel bergerak ataupun ada arus yang dikenai dengan medan magnet dari luar, maka dia akan mengalami atau menghasilkan gaya Lorentz ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong tentang induksi elektromagnetik. Jadi apa hubungannya dengan kemarin? Kalau kita bisa tarik garis besarnya, sebenarnya begini. Kalau kita punya arus listrik ya, kalau kita tarik garis besarnya, maka dia pasti ya dengan kondisi tertentu ya kan akan menghasilkan medan magnet. Ya jadi ibaratnya gini, kalau ada I pasti ada B ya. Kayak gitu. Nah, induksi elektromagnetik apa? Itu kebalikannya. Ada B, ada medan magnet, itu ada listrik atau ada arus listrik. Nah, kalau kita hubungkan ada I dan ada B, nah apa yang terjadi? Ada gaya ya, kayak kemarin contohnya adalah gaya Lorentz ya. Jadi gaya Lorentz kan berpengaruh terhadap dipengaruhi besarnya arus dengan besarnya medan magnet gitu kan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang menjadi obrolan kita kalau kemarin itu ada arus, ada magnet, ada arus dan ada magnet, ada gaya Lorentz. Sekarang pembahasannya adalah ada magnet, ada arus. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, kita masuk dulu yang namanya flux lagi ya. Kita masuk ke pembahasan namanya flux dulu, oke? Jadi ini mirip dengan flux listrik yang kemarin, ya kan? Ibaratnya atau penggambarannya itu gampang ya, sama. Bahwa medan magnet itu punya garis gaya magnetnya. Ini medan magnet. Kemudian medan magnet yang menembus suatu luasan tertentu, area dengan luas tertentu ya. Seluas A gitu, tembus. Nah, ini disebut sebagai flux magnet. Kalau kemarin listrik ya namanya flux listrik kayak gitu ya. Nah, sama misal nembusnya miring gitu. Nah, dari sini pakai warna yang lain saja. Nah, nembusnya miring. Tuh, dia membentuk sudut theta. Nah, ini juga ya bisa. Jadi arah garis gaya magnet itu kan nggak harus lurus gitu ya, miring bisa atau bagaimanapun ya. Nah, nanti hampir mirip kalau flux listrik itu kemarin E kali A kan, medan listrik kali luasan kali cos theta. Ya kan? Nah, sorry, theta-nya nggak di sini. Terhadap normal. Nah, oke. Okay. Oh, betul ya? Sorry. Nah, betul di sini theta-nya. Oke, biar dia tegak lurus ya, maka dia harus di cos theta kan. Nah, hampir mirip dengan flux listrik ya, flux magnet. Itu juga harus kita pakai medan. Kalau magnet medan apa? Iya, medan magnet. B kali A kali cos theta. Nah, biasanya sih medan magnetnya kalau mau menantang ya nanti soalnya atau contohnya medan magnetnya berasal dari kawat lurus atau apalah gitu ya, atau kadang ya sudah diketahui medan magnetnya seperti itu. Nah, ini hampir mirip ya kan dengan flux listrik. Nah, ini flux magnetik. Nah, nanti di dalam induksi elektromagnetik, selain kita mempelajari flux magnetik, ternyata flux magnetik ini juga berpengaruh terhadap yang kita sebut sebagai timbulnya GGL ya. Bukan GGS tapi GGL ya. Gaya gerak listrik. Nah, apa itu gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik itu adalah sebuah ibaratnya gini. Kita menghasilkan arus listrik tapi bukan berasal dari komponen listrik atau yang berasal dari non listrik. Ibaratnya kayak gitu ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Ya, jadi
Munculnya kita tulis sebagai munculnya misalnya, atau dihasilkannya. Aksi listrik atau ya peristiwa terkait dengan kelistrikan akibat atau oleh ya sumber yang bukan dari komponen elektronik atau elektrik atau sumber non listrik gitu ya. Jadi listrik itu muncul dari sumber yang non listrik gitu. Ya. Contoh gitu kan. Baterai itu kan sebenarnya ya walaupun dia menyimpan muatan ya di dalamnya. Tapi kan muatannya itu tersimpan dalam energi kimia gitu. Nah, kemudian diubah, dipasang dia jadi energi listrik gitu. Itu contoh GGL ya. Jadi lambangnya GGL itu yang kemarin di listrik dinamis seperti huruf Ain ya. Epsilon. Nah, ini namanya gaya gerak listrik atau GGL. Ya contohnya adalah baterai paling mudah. Walaupun baterai itu menyimpan muatan, tapi dia disimpan dalam bentuk energi kimia. Di dalamnya ada kimia. Ketika dihubungkan dia menjadi arus listrik. Baterai ini menjadi sumber yang non listrik sebenarnya, karena mengubah dari energi yang non listrik menjadi listrik kayak gitu. Nah, kalau dalam sini ya, jadi apa hubungannya dengan magnet? Hubungannya adalah ternyata dari yang ini ya, clue-nya ini ada B, ada I. Nah, berarti dapat kita kemungkinan tarik kesimpulan adalah gaya gerak listrik ini akan timbul dari sumber medan magnet. Nah, medan magnet itu kan bukan sumber listrik ya. Jadi bukan sesuatu yang keelektrikan gitu loh maksudnya. Ya, jadi bukan sumber listrik atau sumber non listrik. Itu dari magnet. Jadi magnet itu bisa menghasilkan arus listrik. Caranya gimana? Melalui sebuah eksperimen yang dulu sekali sudah pernah dilakukan oleh ilmuwan yang kita sebut sebagai hukum Faraday. Hukum Faraday. Oke. Nah, hukum Faraday bilang apa? Atau ngapain sih hukum Faraday ini? Nah, hukum Faraday ini ternyata begini. Si Faraday itu dia membuat suatu lilitan. Sebuah solenoida lah bahasanya ya. Nah, ujung-ujungnya dihubungkan ke yang namanya galvanometer. Nah, kemudian dia menggunakan magnet. Ya. Percobaannya ngapain? Percobaannya cuma keluar masuk lewat lilitan. Jadi lilitan itu kan ada lubangnya ya di ujungnya. Nah, si medan magnetnya itu keluar masuk terus. Nah, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si galvanometer ini itu jarumnya ya. Jarumnya itu geser. Geser ke kanan dan ke kiri ya. Ketika keluar masuk, jarumnya itu di galvanometer itu geser kanan kiri. Nah, apa itu galvanometer? Galvanometer adalah alat untuk mengukur atau mendeteksi adanya arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian. Nah, jadi ketika medan magnet ini keluar masuk di dalam lilitan, ternyata jarumnya itu bergeser. Nah, kalau dia bergeser berarti ketika saya keluar masukkan si magnet ini, nah maka akan terjadi atau muncul arus listrik dengan ditandai pergeseran galvanometer atau jarum galvanometernya. Nah, ternyata makin cepat dia ya keluar masuknya, makin cepat juga pergeserannya gitu ya. Dibandingkan ketika keluar masuknya lambat. Nah, dia keluar masuknya juga, pergeseran jarumnya juga lambat. Bahkan nggak kelihatan kalau dia bergeser. Maka harus cepat seperti itu. Nah, hukum Faraday itu menjelaskan seperti itu. Maka dapat dikatakan bahwa magnet itu kan punya medan magnet ya. Punya medan magnet. Nah, medan magnet ini bisa menghasilkan arus listrik. Nah, itu kesimpulannya dari hukum Faraday. Nah, hubungannya apa dengan flux magnet di atas? Nah, ingat, magnet itu kan punya garis gaya magnetnya dari utara ke selatan. Saya gambar separuh saja ya.
Jadi ada garis gaya magnetnya. Ketika dia masuk ke dalam lilitan, lilitan ini sebagai permukaan ini. Nah, berperan sebagai itu. Nah, ketika dia keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, terus kayak gitu doang. Terus ya. Nah, maka akan ada perubahan flux, ya kan? Yang ibaratnya ini jadi lilitan, ini lilitannya. Nah, medan magnetnya keluar masuk, keluar masuk. Nah, itu akan ada perubahan yang menembus area dari solenoide ini atau lilitan ini. Nah, kalau ada area atau ada medan magnet yang menembus suatu area, maka itu menjadi flux magnetik. Ketika flux magnetik itu berubah, ternyata dia menghasilkan GGL atau menghasilkan arus listrik ya. Jadi intinya apa? Kesimpulannya adalah maka ya keluar masuknya magnet itu menjadikan atau mengalami atau menyebabkan adanya perubahan flux, ya kan? Nah, dari perubahan flux ini dari galvanometer menandakan dia geser. Kalau geser berarti ada arus listrik yang mengalir. Nah, ternyata GGL-nya juga bisa kita tentukan epsilonnya. Berapakah besar epsilonnya? Ternyata epsilonnya juga dipengaruhi oleh perubahan fluxnya itu, ya kan? Nah, epsilon itu GGL ya. Itu disebabkan karena salah satunya adalah perubahan ya. Delta itu kan perubahan ya. Flux magnetik per satuan waktu, ya kan? Karena setiap keluar masuk kan ada interval waktu yang berubah gitu. Nah, ternyata tidak hanya itu, ternyata dia bergantung juga pada lilitannya, jumlah lilitan. Tapi di sini dia statusnya atau lambangnya secara skalar itu adalah minus, ya seperti itu. Jadi epsilon atau GGL itu merupakan perkalian minus dari perkalian jumlah lilitan dan perubahan flux per waktu. Nah, seperti itu ya. Ini besarnya flux magnetik itu begitu. Karena akibat adanya percobaan hukum Faraday. Ya, seperti itu. Nah, biar ada gambaran lagi, mari kita coba bahas ya soal gitu, atau saya kasih contoh soal gitu ya, dan memberikan penjelasan fisis lagi. Nah, contoh soal. Oke. Misal saya punya kumparan, ya, misal sebuah kumparan, kira-kira saya buat 2000 lilitan, misal 200 saja. Kebanyakan kalau 2000 ya, 200 lilitan misal ya, dengan luas penampang ya, dengan luas penampang atau luas lilitannya 100 cm persegi misal ya. Nah, kemudian kumparannya dihubungkan ya dengan hambatan 4 ohm. Nah, terus kemudian fluxnya belum ya. Nah, contohnya kemudian per detik atau per satuan waktu atau per ya dalam kurun detik gitulah ya, terjadi perubahan flux magnet sebesar 0,5 Weber. Nah, hitunglah. 1. GGL-nya. 2. Arus listrik induksinya. Oke, tadi belum saya kasih penjelasan ya. Epsilon itu GGL, ini GGL, satuannya volt ya. N lilitan,
Terus ini flux magnet. Satuannya Weber misal. Nah, oke. Nah, langsung ya. Berapa GGL-nya? GGL-nya pakai apa? Ya pakai ini. Wah, tinggal dimasukkan, ya kan? Epsilon 1 ya. Kita suruh nyari epsilonnya berapa? Ya sudah, epsilon adalah minus N delta flux per delta T. Delta fluxnya apa? Berapa gitu? Karena di sini sudah bilang perubahan flux magnet. Berarti perubahan flux magnet itu sudah delta flux. Nah, itu sudah termasuk sudah delta flux gitu. Persatuan waktunya juga sudah delta T ya. Misal persatuan waktu atau per detik. Maksudnya berarti 0,5 per detik. Itu perubahannya. Maka ininya flux magnetnya itu 0,5. Delta T-nya karena ngomongnya persatuan waktu dalam kurung detik, maka dia kita hitung sebagai 1 detik. Misal kayak gitu. Ya, jadi dari 1 detik itu ada perubahan flux magnet sebesar 0,5 Weber. Nah, lilitannya berapa? Lilitannya 200. Ya toh? Oke, langsung aja diselesaikan. Epsilon sini saja ya. Minus 200. Flux magnet perubahannya adalah 0,5 dibagi 1 ya kan. Ini coret. Epsilonnya berapa? Adalah minus 5 kali 2. Ya, 10. Nolnya masih ada 1, 100 volt. Oke, sudah. Ini adalah GGL-nya atau gaya gerak listriknya. Epsilonnya besarnya segitu. Oke. Yang kedua, yang ditanya adalah arus listriknya. Ingat, ngomongin arus listrik, kemudian dia ternyata dihubungkan dengan hambatan. Lah, hubungannya apa? Arus dengan hambatan. Hubungan I dengan R. Apa? Gitu. Ya. V sama dengan I kali R. Ya kan? Nah, ini seperti ini. Hukum Ohm ya. Jadi listrik dinamisnya jangan dilupakan. Nah, kita kan nggak punya V. Yang punya itu apa? Yang satuannya volt kita hitung di sini. Yang satuannya volt yang dihitung di atas itu adalah epsilon. Maka V-nya diganti epsilon. I dikali dengan hambatannya. Epsilonnya berapa? Ini nggak usah ditulis minusnya ya. Tulis aja 100 gitu. Nah, karena dia skalar. Oke. I. I-nya dicari. R 4. Ya kan? Maka I 100 bagi 4. Kalau mau ditulis ya nggak apa-apa. Ya, gini misalnya. Dan minus 25 ampere. Ya. Biasa, nanti kok minus, ya berarti arahnya kebalik. Gitulah, ya. Kayak kemarin dulu kita belajar hukum Kirchhoff gitu. Nah, seperti ini caranya. Sudah, saya kira tidak ada masalah ya. Jadi, di induksi magnetik, elektromagnetik, ya, itu pertama kita harus memahami flux magnetik dulu. Bahwa ternyata hampir mirip dengan flux listrik. Garis gaya medan magnet itu juga bisa menembus suatu area dan menyebabkan munculnya yang namanya flux magnetik. Nah, karena flux magnetik itu bisa berubah ternyata. Kalau kita misal kondisinya adalah kayak hukum Faraday ini, kita keluar masuk kayak gitu. Nah, maka akan ada perubahan flux. Perubahan flux inilah yang menyebabkan timbulnya arus listrik pada rangkaian. Padahal sebenarnya tidak ada sumber energi di dalam rangkaian ini ya, solenoida ini. Itu kan nggak ada sumber listrik di sini. Nggak ada baterai, nggak ada apa gitu. Nah, hanya dari medan magnet saja. Nah, itulah yang namanya kita sebut sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Yaitu munculnya atau dihasilkannya aksi listrik dalam bentuk arus listrik misal akibat atau oleh sumber yang non-listrik. Kenapa nggak V? V itu kan hubungannya dengan listrik ya. Kan sumbernya harus juga listrik gitu. Sedangkan di GGL itu kan sumbernya bukan listrik. Makanya dilambangkan dengan GGL. Kayak gitu. Nah, maka GGL itu persamaannya adalah perubahan flux magnet atau delta flux, delta psi ya, per delta T, per waktu tertentu
ternyata juga dipengaruhi oleh lilitannya. Lilitan itu pasti berpengaruh ya. Kemarin lilitan berpengaruh terhadap besarnya medan magnet, sekarang lilitan berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi. Kayak gitu. Oke, saya kira itu untuk materi ini ya terkait dengan induksi elektromagnetik. Nah, nanti akan kita teruskan lagi materinya, yaitu terkait dengan hukum Lenz dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.